Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan membahas cara memisahkan orderan yang batal otomatis oleh TikTok dan yang masih bisa dikirim. Biasanya kasus ini terjadi ketika orderan kita membludak sangat banyak, tapi stok yang ready tidak mencukupi untuk mengirim semuanya. Alhasil banyak resi-resi seperti ini yang ngendon. Namun yang menjadi bingung adalah terkadang misalnya resi yang ngendon itu ada 40, terus TikTok melakukan batal otomatis karena terjadi keterlambatan pengiriman. Misalnya yang batal otomatis 10, terkadang kita bingung bagaimana cara memisahkan barang yang sudah dikirim, barang yang bisa dikirim atau dan barang yang sudah batal otomatis. Selain itu juga saya akan memberikan tutorial cara membedakan barang yang batal otomatis dari TikTok, barang yang dibatalkan oleh pembeli sebelum cetak resi, barang yang dibatalkan pembeli setelah cetak resi, dan barang yang dibatalkan oleh penjual. Tonton video ini sampai habis, saya akan mendemokan caranya satu persatu. Untuk memisahkan barang yang sudah batal otomatis dan barang yang masih bisa dikirim, kita bisa menuju ke menu perlu dikirim, kemudian menu menunggu pengambilan. Misalnya ini resi yang sudah dicetak sebelumnya itu 15 resi, namun karena terjadi barang yang kosong sehingga di sini tinggal 13, berarti ada 2 transaksi yang sudah batal otomatis oleh TikTok. Untuk mengeceknya, ini saya punya beberapa cara. Cara yang pertama ini kita bisa mencari satu persatu berdasarkan ID pesanannya. Misalnya ini, kita bisa melacaknya. Kalau statusnya ini masih menunggu pengambilan, ini berarti masih bisa dikirim. Kalau statusnya dibatalkan, berarti sudah batal otomatis oleh TikTok. Kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa mencarinya dengan Ctrl F. Klik Ctrl F, kita bisa mengetik 6 digit terakhir dari ID pesanan yang ada di resi yang sudah kita cetak. Misalnya 6 digit terakhirnya 649229, 649229. Nah, kalau ada di sini perlu dikirim menunggu pemanggilan, di sini ada, berarti masih bisa dikirim. Kalau nggak ada, kita bisa memastikan di tab dibatalkan ini. Kita bisa memastikan di tab dibatalkan ini, kita memasukkan ID pesanannya di sini. ID pesanannya di sini. Kemudian kita cari. Dan untuk membedakan, dan untuk ini cara yang ketiga ya, untuk membedakan barang yang dibatalkan oleh pelanggan, barang yang batal otomatis dari TikTok dan lain-lain, kita bisa ngeceknya di sini. Ini merupakan keterangan berarti dibatalkan pelanggan. Nah, ini untuk resi yang sudah ngendon 3 hari lebih, jika masih belum dikirim itu pelanggan bisa membatalkannya kapan saja tanpa perlu kita konfirmasi. Untuk membedakan barang, untuk membedakan resi yang dibatalkan pelanggan
setelah kita mencetak resi, kita bisa klik lihat data logistik ini. Nah, untuk jika hasil pelacakannya seperti ini berarti pelanggan, masih belum check out. Namun jika sudah check out, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya saya kasih contohnya. Nah, ini orangnya sudah check out, sudah saya cetak resinya, namun dibatalkan oleh pelanggan. Nah, ini dibatalkan oleh pelanggan tanpa konfirmasi. Kalau orderannya sudah 2 atau 3 hari lebih, itu tanpa konfirmasi, tanpa harus ada persetujuan dari seller. Nah, ini yang bisa merugikan pihak seller. Dan saya mau memberikan tips, ini ada fitur pencatatannya di sini ya. Klik catatan ini kita untuk memudahkan hasil pelacakan. Misalnya kita kuning, kita bisa kasih catatan di sini, warning batal pelanggan. Kita bisa melakukan catatan di area sini ya. Terus jika itu fix, jika resinya sudah dipisah, kita bisa kasih tanda warna hijau, resi sudah dipisah dan disobek. Nah, gitu. Kita juga bisa memberi catatan pada resi-resi yang lainnya. Misalnya ini, kita lihat logistik. Oh, pengantaran paket Anda dibatalkan, berarti ini orangnya sudah memasukkan di keranjang namun nggak jadi karena berubah pikiran. Kita bisa kasih tanda apa, misalnya biru, nggak jadi beli misalnya. Nah, yuk, jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar TikTok Seller Center atau Shopee Seller Center, bisa